Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Reja Pratama. Saya mahasiswa Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung. Di sini saya akan menganalisis diplomasi keamanan dalam negeri Indonesia menghadapi isu global terkait kelompok-kelompok terorisme. Menurut pandangan Ana Agustina Jainal, diplomasi merupakan salah satu cara komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk membina kepentingan nasionalnya kepada pemerintah negara lain. Diplomasi dan politik luar negeri itu merupakan hal yang sama. Dalam arti luas, diplomasi adalah cara dan mekanismenya. Sedangkan arti sempit, politik luar negeri merupakan atas dasar atau tujuannya. Jadi, saya akan mengangkat isu internasional yang lagi tren saat ini. Masalah keamanan tidak akan lepas dari kelompok-kelompok terorisme dan radikalisme yang berkembang saat ini. Keamanan itu dapat dibagi menjadi keamanan nasional, keamanan internasional, dan keamanan global. Tindakan terorisme yang pertama kali menjadi pusat perhatian dunia dan mengguncang pandangan buruk terhadap Islam, yaitu peristiwa 9 September atau istilah 9/11, 9/11. Peristiwa 9 September ini di mana terjadinya runtuh gedung Pentagon dan World Trade Center atau WTC di Amerika Serikat itu merupakan titik awal perkembangan terorisme hingga saat ini. Terkait isu terorisme, objek yang paling penting atau objek yang berperan penting dalam menghadapi isu terorisme ini merupakan negara. Tetapi seiring perkembangannya zaman, hari ini negara tidak hanya sebagai aktor utama, ada organisasi internasional, ada perusahaan multinasional, dan serta individu yang dapat membantu menghadapi isu terorisme ini. Kepentingan nasional Indonesia sebenarnya ialah menjaga stabilitas dan keamanan kawasan di Asia Tenggara. Karena jika keamanan dan stabilitas terancam, dapat mempengaruhi dalam negeri Indonesia. Pada saat itu, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dalam KTT ASEAN Summit di Myanmar. Dalam pertemuan itu, Ban Ki-moon mengajak Presiden Jokowi untuk Indonesia turut bergabung dalam perang terhadap terorisme. Tetapi Presiden Jokowi menolak dengan alasan bahwa kekerasan tidak dapat dilawan dengan kekerasan. Itu tidak akan memecahkan masalah, malah akan menimbulkan masalah baru. Maka Presiden Jokowi ingin Indonesia melakukan berbagai pendekatan untuk mengatasi isu terorisme itu. Masalah terorisme ini Indonesia yakin dapat mampu mengatasinya, walaupun kita tidak bisa melepas kewaspadaan kita terhadap terorisme ini. Pada tahun 2014, masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa menganggap isu terorisme ini merupakan masalah ideologi. Untuk mengatasinya tidak dapat menggunakan hard power saja, tetapi dengan melakukan pendekatan soft power atau justru malah smart power dengan pendekatan sosial dan budaya juga di dalamnya. Kenapa? Karena Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa berpendapat bahwa terorisme ini ialah bukan kekerasan semata. Maka dari itu kelompok terorisme seperti ISIS tidak akan mempunyai umur yang panjang. Mereka akan lenyap. Maka yang harus lakukan Indonesia dengan pendekatan komprehensif. Tambahan solusi lain, mengajarkan kepada anak-anak usia dini untuk diberikan pemahaman agama dan diberikan pemahaman tentang buruknya terorisme, serta melakukan pembekalan seperti mengajarkan baca Al-Quran terhadap anak-anak. Bagaimana terorisme dapat mempengaruhi mereka jika bergabung terhadap aliran kelompok itu. Kita cegah terorisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.